Ya, terima kasih atas pertanyaannya tentang bagaimana eksistensi dinasti kerajaan-kerajaan di Tatar Sunda, atau secara singkat adalah kerajaan Sunda. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat di mana saja berada, kerajaan Sunda atau dinasti kerajaan Sunda itu adalah kerajaan yang terlama. Sejak abad ke-1 Masehi baru runtuh, bahkan bukan bubar dengan karena peperangan yang begitu dahsyat. Itu berakhir pada abad ke-16. Namun juga tidak berarti langsung tidak ada. Nanti ada pelanjutnya, dinasti-dinasti pada masa Islam. Akan saya sebutkan yang pertama. Kerajaan pertama adalah dinasti Salakanagara. Kerajaan ini ada dirintis oleh bernama Akitirem. Ini berdasarkan naskah Wangsakerta Raza Ibumi Nusantara. Begitu juga berdasarkan pembuktian artefak-artefak seperti misalnya batu menhir di desa Cikoneng, Pandeglang, situs di Ujung Kulon atau Ujung Kulon Banten Selatan, batu menhir Mandalawangi, kemudian batu menhir di Cikujuran, di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Sementara dari luar negeri tercatat bernama Claudius Ptolemaeus, ahli ilmu bumi dari Mesir pada zaman Yunani, menyebutkan bahwa ada negeri Perak atau Arkire di timur jauh, terletak di ujung barat Pulau Labodio, yang sering terjemahkan oleh para ahli sejarah itu dengan Yawadwiva atau Pulau Jawa. Kemudian berita dari Cina menjelaskan juga menyebutkan adanya negeri Yetio atau Yawadwiva, itu masih pada abad ke-1 Masehi. Dijelaskan rajanya bernama Fien, dari bahasa atau berlapal Cina yang artinya Dewa Warman. Nah, kerajaan Salakanegara ini dirintis oleh bernama Akitirem. Kemudian datang ketika sang Akitirem ini berkuasa di Salakanegara, merintis, di mana tempatnya Salakanegara itu adalah di daerah Banten. Ada yang menyebutkan karena Salakanegara itu sendiri artinya negeri perak, dikatakan Merak sekarang. Ada yang mengatakan adalah sekitar Gunung Salak, ada yang mengatakan di daerah Pandeglang dan Ujung Kulon, sekitar Selat Sunda. Itu eksis pada tahun 1130 sampai 362 Masehi. Kemudian siapa penerus dari Akitirem itu adalah Dewa Warman. Dia adalah pengungsi raja dari India. Karena terjadi peperangan, dia mengungsi ke daerah timur dan sampailah di kawasan kekuasaan Akitirem. Kemudian Dewa Warman menikahi Nyipahaci, putrinya Akitirem. Kemudian dia mendirikan kerajaan selanjutnya, kerajaan Salakanegara. Salakanegara mundur, bukan jatuh, karena pada masa itu adalah Raja Salakanegara ke-9, yaitu menantunya Dewa Warman, mendirikan kerajaan selanjutnya, tidak lagi di Ujung Kulon atau tidak lagi di Banten. Siapa itu? Yaitu bernama Jasingawarman. Jasingawarman itu menantu Dewa Warman dan mendirikan kerajaan Tarumanegara. Salakanegara berhenti sampai 362 dan menjadi wilayah bagian daripada kerajaan Tarumanegara yang didirikan oleh Jasingawarman, menantunya Dewa Warman ke-9 dari Salakanegara. Nah, dari Salakanegara sampai Tarumanegara itu masih menggunakan dinasti Warman. Maka di situ ada
Purnawarman, Kartawarman, Suryawarman gitu kan. Itu eksis Tarumanegara itu dari tahun 358 sampai 669 Masehi. Di mana Tarumanegara juga memiliki wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan kecil. Kalau saya sebut back kembali kepada Salakanegara, mana ada yang dijadikan atau raja-raja lokal yang bawahan Salakanegara, di mana wilayah Salakanegara adalah Banten sekarang, Jawa Barat sekarang sampai ke Lampung. Begitu juga Tarumanegara. Pada zaman Salakanegara ada kerajaan bawahannya yaitu Panaitan misalnya, Hujung Kulon, Pandeglang, Mandalawangi, Agrinusa, dan Agrabinta, termasuk di kerajaan Krakatau itu yang disebutkan ya, yang sudah ditemukan ada batu siwa. Nah, Tarumanegara juga memiliki bawahan, termasuk di situ adalah Salakanegara menjadi bawahan Tarumanegara pada masa abad ke-4 Masehi. Jadi kalau Salakanegara pada 1 Masehi sampai abad ke-4 Masehi, Tarumanegara saya pelanjut kepada Salakanegara yang masih mengabadikan Wangsa Warman. Di antaranya adalah Jasingawarman, menantunya Dewa Warman ke-9 Raja Salakanegara. Dia mendirikan 358. Kalau Tarumanegara itu adalah dari 358 sampai 669 Masehi, dan itu memiliki wilayah-wilayah selain daripada Salakanegara, termasuk di situ ada Kerajaan Kendan. Kerajaan Kendan adalah bagian daripada Tarumanegara. Kerajaan Galuh juga bagian dari Tarumanegara. Kerajaan Kendan misalnya didirikan oleh Kerajaan Kendan didirikan oleh seorang resi guru yang bernama Manikmaya. Ia menikahi Putri Tirta Kencana, anak Tarumanegara ke-7, yaitu anaknya Suryawarman, ya. Suryawarman. Siapa? Resi Manikmaya itu adalah dari Jawa Timur, menikahi anak keturunan putrinya dari bukan anak keturunan Tarumanegara, yaitu putrinya Suryawarman, yaitu bernama Tirta Kencana. Dan karena menikah keturunan putri dari Tarumanegara itulah diberi daerah kerajaan bernama Kendan, yaitu di daerah sekarang itu Nagreg, pedalaman. Itu bukti-buktinya banyak ya. Pertama situs Citaman Nagreg, itu kita bisa lihat. Kampung Kendan di Dayakolot Bandung, Arca Manik, Carita Parahyangan, dan sudah tentu adalah yang disebutkan tadi adalah naskah Wangsakerta. Raja-raja Ibumi Nusantara juga menjelaskan tentang Kendan. Dari Kendan ini nanti punya keturunan, dan ternyata keturunan ini selanjutnya mendirikan kerajaan, memindahkan Kendan dari Nagreg itu ke Galuh, ya. Dan berdirilah kerajaan Galuh 669 sampai 1482. Jadi sudah mulai dinasti Galuh. Jadi kan Salakanegara, dinasti Salakanegara, Tarumanegara, dinasti Kendan, dan dinasti Galuh 669 sampai 1482 Masehi. Pendirinya adalah kerajaan Galuh ini adalah Resi Riti Kandayun, ya, Resi Reti Kandayun. Nah, nanti pada masa Linggawarman, di mana Linggawarman kerajaan Tarumanegara sudah mulai merosot pengaruhnya, dan dia tidak punya anak, ya, tidak punya anak yang laki-laki, kemudian diteruskan kepada menantunya, yaitu Terusbawa. Terusbawa itu adalah menantu Linggawarman Raja Tarumanegara ke-11 atau ke-10, saya lupa lagi. Itu adalah memindahkan kerajaan Tarumanegara ke sekitar Bekasi dan Karawang, dan menyebut kerajaan yang barunya itu disebut sebagai kerajaan Sunda Sembawa. Padahal Sunda itu adalah dulunya merupakan ibu kota Tarumanegara. Nama ibu kota Tarumanegara adalah Sunda. Nah, oleh Terusbawa menantunya ingin mengembalikan kekuasaan kejayaan Purnawarman, dia menyebut kerajaannya itu adalah
kerajaan Sunda dan lengkapnya sudah Sumbawa. Nah, peristiwa Trusbawa memindahkan ibu kota kerajaan Tarumanegara dan dirubah kerajaan itu menjadi kerajaan Sunda, maka Lita Kandayun yang masih hidup pada masa itu meminta untuk memisahkan diri, punya alasan untuk memisahkan diri dari Tarumanegara dan berdiri sendiri. Berdirilah kerajaan Galuh. Jadi pada masa Trusbawa itu sampai beberapa raja selanjutnya itu adalah ada dua kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh. Jadi dinasti Sunda dan dinasti Galuh atau Wangsa Sunda dan Wangsa Galuh. Kemudian pada masa Prabu Jayadewata, yaitu tahun 1482 sampai 579, disatukan Galuh dan Pakuan menjadi kerajaan Galuh Pakuan, dan sering didengar oleh masyarakat Nusantara, termasuk dalam catatan Kertagama Sunda, termasuk kidung-kidung Sundawani, termasuk juga kidung Bali, itu disebut sebagai kerajaan terkenal dengan kerajaan Pajajaran, yaitu berdiri 1482 sampai 1579 Masehi, di mana pada masa atau tahun 579 Masehi adalah masa keruntuhan Pajajaran di bawah pimpinan Prabu Siliwangi V yang bernama Prabu Ranggamulya Surya Kencana. Pada waktu itu istana atau ibu kota Pakuan Pajajaran diserang oleh masih saudaranya, masih keturunan Prabu Jayadewata, yaitu dari Banten, ya, Kesultanan Banten. Kemudian setelah itu Pakuan Pajajaran memberikan amanat mahkota kepada Sumedang Larang. Jadi termasuk nanti ada dinasti Sumedang Larang. Setelah Sumedang Larang masuk Islam, maka berubah menjadi kerajaan Islam. Nah, dari kerajaan Pajajaran ini bukan berarti hilang begitu saja, penerusnya ada, yaitu kerajaan Sumedang Larang yang satu periode adalah, beberapa periode adalah Hindu, kemudian menjadi kerajaan Islam, dan pada masa setelah Gesanulun dia menyerahkan Sumedang Larang ke Mataram. Tapi juga ada pelanjutnya, yaitu Banten, Kesultanan Banten, dan juga Kesultanan Cirebon. Sementara Jayakarta atau Batavia pada masa itu adalah bagian dari kerajaan Pajajaran, dan itu adalah setelah dikuasai oleh Jayakarta dengan peristiwa pelatihan dengan Portugis itu, kemudian datang VOC dan dikuasai oleh VOC, di mana berlabuh mulainya daripada Pulau Onrus, ya, Pulau Seribu itu, dan selanjutnya mendirikan benteng di Ciliwung dan dirubah Jayakarta menjadi Batavia, dan itu adalah diklaim adalah bagian daripada Kesultanan Banten. Ya, sebagai tambahan, sebelum diakhiri wawancara kita ini, penjelasan tentang dinasti kerajaan Pajajaran ini, seperti juga Tarumanegara dan Salakanegara serta Kendan, dinasti atau kerajaan Pajajaran juga memiliki daerah bawahan, kerajaan-kerajaan lokal yang kecil seperti kerajaan Timbanganten yang wilayahnya di bawah di Guntur, di bawah kaki Guntur sampai ke Ukur yang sekarang Bandung ini. Ada juga Sindangkasih, ya, kemudian Saunggalah di Kuningan, Indah Prahasta, kemudian Talaga Manggung, itu juga adalah bagian daripada kerajaan Pajajaran. Saya sedikit memberikan peta bagaimana, atau peta konsep catatan tadi tentang catatan peta dengan tulisan Tufeng ini tentang singkat atau ringkasan tentang dinasti-dinasti yang ada di Tatar Sunda, bahwa dinasti kerajaan Sunda itu eksistensinya berabad-abad, dari abad ke-1 sampai abad ke-16, berarti 16 abad. Ini merupakan berita baru mungkin bagi teman-teman, bahwa seolah-olah di kerajaan Sunda itu Pajajaran saja
Padahal kerajaan Sunda itu adalah kerajaan yang sangat lama. Kalau dinasti-dinasti atau kerajaan Islam sudah berganti dinasti Muawiyah, ya, kemudian dinasti Abbasiyah, juga kerajaan Mughal, Turki, Ottoman dan Safawi. Justru ini kerajaan di Sunda ini unik. Dinasti itu sebagai keturunan aja pelanjut selanjutnya, gitu kan. Dan wilayahnya itu tetap tidak bergerak, tidak lebih dan tidak kurang. Terima kasih. Begitu aja tentang tambahan dari pembicaraan petang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya segitu aja. Ya,